melihat Danau Sentani dari Bukit Tungguwiri. Sentani, Kabupaten Jayapura yang menyimpan pesona alam dan budaya, serta adat istiadat yang tak lepas dari kekayaan alamnya. Untuk pertama kalinya, negara memberikan pengakuan kepada 14 kampung adat di Kabupaten Jayapura karena keberadaan masyarakat adat dan kehidupannya yang selama ini telah mempertahankan kebudayaan serta adat istiadatnya. Nah, 9 diantaranya itu terletak di tepian Danau Sentani. Tim Jernih pun mendatangi salah satu kampung adat tersebut, yaitu Kampung Yoboy. Seperti warga lainnya yang tinggal di sekitar, saya pun harus naik perahu motor sebagai salah satu sarana transportasi lokal untuk melintasi Danau Sentani menuju kampung-kampung di sekitarnya. Saat itu Kampung Yoboy sedang mengadakan festival ulat sagu. Kampung Yoboy ini memang dikenal sebagai penghasil ulat sagu untuk bahan pangan warganya. Ulat sagu yang sudah diolah seperti direbus, dibakar, ataupun masih mentah diperjualkan dalam festival ini. Warga pun banyak yang berdatangan dari luar kampung untuk melihat seperti apa ulat sagu dan mencoba mencicipinya. Kali ini saya ditemani oleh kakak Billy, warga Kampung Yoboy yang akan memperlihatkan bagaimana proses mencari ulat sagu di dalam hutan. Hutan sagu di Kampung Yoboy ini memiliki luas 1.600 hektar. Segala macam jenis sagu dapat dijumpai di sini. Namun pohon sagu yang dapat diolah oleh warganya hanya sekitar 100 hektar saja. Tak lama kami pun akhirnya bertemu dengan warga yang ingin mengambil ulat sagu. Jadi ini sagu sudah ditebang sekitar 2 bulan lalu, terus dikasih lubang, terus ditutup. Ini yang ini ya ditutup dengan daun sagu supaya dia dingin supaya kumbang itu bisa produksi ulat jadi lebih baik, lebih banyak. Jadi, ulat sagu ini merupakan metamorfosis dari sejenis kumbang kayu travelers. Warga Kampung Yoboy ini biasa panen ulat sagu pada pagi hari. Dalam satu kali panen dari satu pohon sagu, ratusan ulat sagu dapat dihasilkan. Saat mengupas kulit pohon, tak jarang nih mereka pun langsung menyantap ulat sagu yang masih fresh atau masih hidup. Ulat sagu ini sangat tinggi protein loh travelers. Kakak Billy bercerita, ibu hamil di Kampung Yoboy wajib makan ulat sagu untuk kesehatan kandungan. Pohon yang sudah ditebang dan diambil ulatnya akan menghasilkan jamur. Nah, jamur ini juga harus dikonsumsi ibu-ibu yang baru melahirkan agar cepat menyembuhkan luka. Sebagai orang dari luar, saya sangat takut dengan ulat travelers. Saya pun tak berani mengkonsumsinya karena protein yang sangat tinggi, tak jarang orang yang memakannya juga dapat terkena alergi. Nah, cara memakannya pun beragam travelers kalau misalnya dalam hutan. Bisa langsung hidup-hidup ataupun dibakar. Karena saya tidak suka, bukan nggak suka sih, sebenarnya agak geli dan takut gitu untuk mencoba walaupun sudah dibakar. Tapi teman saya mau coba, ya Cak Kris ya. Jadi nanti tidak lanjut di tempat lain. Oke. Makan? Ya, makan. Ambil lagi. Rasanya bagaimana? Makan saja. Kepalanya keras. Kepalanya makan supaya bisa jadi jagoan.
Jadi kata Cakris, ulat sagu yang sudah dibakar ini rasanya seperti makan udang. Lalu ada juga sensasi rasa manis seperti makan jagung bakar, serta di bagian dalam terasa seperti mayonaise. Jadi ini ada kepala suku yang tadi sudah membuka kulit dari pohon sagu ya. Jadi sebenarnya ada tata cara adatnya tidak Bapak ketika mau melakukan ini? Kalau secara adat itu ada rapat juga. Kalau macam penebangan, macam ada pesta, itu harus diadakan pesta adat itu, semua berkumpul di para adat. Semua berbicara dari hati ke hati untuk tebang sagu, tapi tebang harus ada aturannya. Seperti apa aturannya, Bapak? Aturan tebang ini yang namanya ini yang ditebang, ini sagu yang mati. Ini sagu biasa untuk diambil makan, tapi karena sudah sampai ujungnya keluar bunga, ada contoh di atas itu sana yang masih ada itu masih bisa diambil. Kalau ini sudah daunnya sudah kering, berarti itu boleh ditebang. Ya, itu nanti tadi terkait untuk ulat sagu, aturannya itu tadi Pak ini kepala suku sudah jelasan. Untuk hasilnya baik banyak itu harus tadi pertemuan itu. Pertemuan itu bentuk dari bagaimana beliau yang tanggung jawab tentang sagu merestui. Itu pasti hasilnya bagus. Kalau tidak lewat situ, hasilnya nanti kurang baik karena tidak melalui izin restu dari sini. Itulah kekayaan alam yang dimiliki Kampung Adat Yoboy. Kampung warna-warni ini pun menganggap pohon sagu sebagai pohon kehidupan. Sagu untuk papeda, ulat sagu untuk lauk, sedangkan bagian pohonnya dapat dijadikan bahan bangunan rumah serta pupuk kompos untuk menanam sayuran di atas danau. Danau Sentani dikelilingi oleh perbukitan hijau yang sudah mencuri perhatian yang memandangnya dari kejauhan. Salah satu yang ikonik dan juga dikembangkan menjadi tempat wisata ialah Bukit Tungkuwiri di Kampung Doyo Lama. Untuk mendapatkan pemandangan yang bagus, saya harus menaiki sekitar 180 anak tangga terlebih dahulu. Sesampainya, salib besar pun menyambut kedatangan saya dengan 2 titik pemandangan yang berbeda. Terdapat hamparan bukit luas dengan bukit-bukit di sisi kiri, dan pemandangan Danau Sentani serta matahari senja di sisi kanan. Trekking masih harus dilakukan jika ingin melihat pesona Tungkuwiri lebih jauh lagi. Ilalang-ilalang mendampingi jalur trekking yang menambah kecantikan alam Danau Sentani. Sejauh mata memandang di sepanjang Bukit Tungkuwiri terdapat 4 buah pondok persinggahan yang telah dibangun untuk beristirahat. Setelah melihat ulat sagu di Kampung Yoboy, habis itu melihat Danau Sentani dari Bukit Tungkuwiri. Ya, inilah pengalaman saya di hari pertama di Jayapura, Kabupaten Jayapura. Tapi kira-kira besok apa lagi ya kira-kira yang menarik dari kampung-kampung adat di sini? Jadi tetap di Journey. Satu lagi pesona alam menawan di Kabupaten Jayapura. Di antara padang rumput yang luas, riukan bukit tersimpan cinta dalam Mvote. Secara alami, danau ini tercipta menyerupai bentuk hati, sehingga warga sekitar menyebutnya Danau Love. Salam cinta dari Sentani Timur. Kali ini aku akan berkeliling di Jayapura bagian timur ini untuk melihat nih kerajinan tangan, terus juga tempat menginap dengan pemandangan yang sangat cantik. Tapi sebelum berkeliling, aku mau menikmati dulu nih Danau Love dari lahan Mvote. Dalam bahasa Sentani, Mvote memiliki arti air di tempat yang tinggi, atau juga dapat diartikan dengan cantik rupanya dan bersih airnya. Danau Love terlihat begitu indah dengan latar belakang Gunung Cyclops dan ilalang-ilalang tinggi yang gemulai terhembus angin.
Puas sudah menikmati pemandangan, saya akan kembali mendatangi kampung adat di tepian Danau Sentani dengan perahu motor. Kali ini saya menuju ke Kampung Abar, kampung yang terkenal dengan satu-satunya sebagai penghasil gerabah di Papua. Sesampainya, kami disambut anak-anak dengan menggunakan aksesoris baju adat Papua dengan lagu penyambutan dalam bahasa lokal. Tugu salib dengan wadah tempayan menjadi lambang Kampung Abar. Tugu tersebut memiliki filosofi tempayan sebagai tempat menyimpan sagu yang tahan lama, dan Tuhan dengan lambang salib yang memberikan sumber makan yang banyak. Dari sanalah saya langsung melihat mama-mama yang sedang membuat kerajinan tangan dari tanah liat atau gerabah. Bahan bakunya dari mana, Mama? Sampai di sini semua membuat tanah liat? Dari Moyan. Dari Moyan? Iya. Memang hasil... Seluruh ini ke Jayapura itu kampung ini saja, barang ini. Gerabah yang sudah jadi akan didiamkan selama 1 hingga 2 minggu. Lalu dibakar secara tradisional menggunakan kayu bakar selama 15 sampai 20 menit. Usai berbincang dengan wanita yang biasa disapa dengan Mama Barbie ini, saya pun diajak anak-anak untuk dirias wajahnya menggunakan mahkota dengan bulu kasuari, noken, serta rok rumbai. Setelahnya kami pun bergembira bersama-sama. Dari Abar kami kembali beranjak ke kampung adat lainnya, yaitu Kampung Babrongko untuk melihat salah satu prosesi adat setempat. Terdapat ritual adat kedukaan bernama bayar kepala yang dilakukan dengan alat bayar tomako batu. Ritual ini yang menjadi kekhasan dari Sentani dan beruntungnya saya yang baru pertama kali mendengar bayar kepala dapat melihatnya secara langsung. Dari tepi danau kami melihat beberapa mama-mama datang ke Kampung Babrongko dengan mendayung perahu sembari membawa batu dan manik-manik serta gelang. Berarti tadi mama-mama ini adalah keluarga dari Pololiwai? Iya, mama-mama mereka itu dari pihak Pololiwai untuk datang untuk membayar sama Pak Ondo sekaligus juga menghibur. Oke, berarti juga, batu dan manik-manik yang dibawa itu adalah yang nanti akan diserahkan, yang dibayar? Ya. Jadi di Kampung Babrongko ini terdapat 2 keluarga, yaitu keluarga Pololiwai dan keluarga Ondofolo. Keluarga Ondofolo menikah dengan keluarga Pololiwai. Karena salah satu dari keluarga Ondofolo ada yang meninggal, maka keluarga Pololiwai harus melakukan ritual bayar kepala kepada keluarga Ondofolo. Perwakilan keluarga menjadi bagian penting dalam ritual tersebut. Oke, silakan Bu, mari ambil tempat langsung bersama kami. Ini kami lagi pembayaran harta kepala dari saudara kami yang telah meninggal beberapa waktu lalu. Dan kebetulan dia adalah turunan raja atau turunan ningrat dan peranakan. Kami merasa diri bahwa sebagai kepala suku wajib membayar suatu tanda sebagai ungkapan rasa syukur dan mengangkat harkat dan martabat dari saudara yang kami telah meninggal kepada Bapak Ondo. Saya sebagai kepala suku pihak pembayar dan pihak penerima adalah Bapak Ondo Api yang ada di sebelah kiri Ibu ya. Karena anak yang meninggal itu dia tua harus dibayar pakai gelang. Ini eba ini. Ini eba itu suatu tanda bahwa pembayaran dinyatakan sah. Itu dengan eba. Batu ini tidak bisa sendiri, dia ditemani oleh ini namanya kimani. Ritual adat ini pun ditutup dengan syair lagu yang dilantangkan dalam bahasa setempat sebagai ungkapan rasa syukur. Masih di Sentani, ini adalah kampung adat Yokiwa yang terletak di tepian sungai Jayapura. Sungai ini disebut sebagai napas Danau Sentani karena menghubungkan Danau Sentani dan Sungai Tami serta Laut Pasifik.
Sepanjang sungai tersebut, pengunjung juga wisatawan dapat berjalan di atas jembatan kayu sepanjang 240 meter, berenang, memancing, ataupun sekedar beristirahat di gazebo yang sudah dibangun oleh warganya. Tak jauh dari lokasi terdapat homestay Aliaka di tepi Danau Sentani. Homestay dengan nuansa kayu dapat menjadi tempat beristirahat yang tenang karena jauh dari keramaian. Nah, tadi itu adalah kampung adat yang ada di Kabupaten Jayapura. Semuanya sudah mendukung fasilitas untuk pariwisata. Contohnya di tempat saya berada ini dengan adanya penginapan dan pemandangannya sangat cantik dan menjadi tempat terbaik untuk menikmati sunset. Jadi di sini kampung adat sudah semakin maju untuk memanggil para wisatawan datang ke Kabupaten Jayapura. Memperingati Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Jayapura ke-9, beragam tarian adat dari suku-suku yang ada di Papua ditampilkan dalam Festival Danau Sentani dan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6. Dalam pembukaan Festival Danau Sentani, tarian-tarian yang ditampilkan yaitu tarian ikonik Sentani Iso Solo, tarian Robong Holo, tarian Yahin, tarian adat Biak berjalan di atas bara api. Sedangkan dalam pembukaan Kongres Masyarakat Nusantara ke-6, pawai ragam baju suku-suku di Papua diperlihatkan. Perjalanan saya di Kabupaten Jayapura kali ini ternyata bertepatan dengan penutupan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6. Karena acaranya baru dimulai malam hari, saya pun memutuskan untuk mengunjungi kampung adat lainnya terlebih dahulu. Buah tangan khas Papua yaitu lukisan di atas kulit kayu yang dibuat secara tradisional. Salah satu kampung adat penghasilnya ialah di Kampung AC. Saya melihat ragam motif sudah terjajar di lapangan, mulai dari motif batik, burung cendrawasih, perahu, tokek ataupun cicak. Tak jauh saya melihat seorang mama yang sedang mengupas kulit kayu dari pohon kombong. Permisi Mama. Mari. Ini sedang apa ini Mama? Ini yang bahan baku itu tadi ya Mama? Ya, kulit kayu. Kulit kayu itu? Ya. Ini kayu dapat dari mana Mama? Potongnya dari hutan. Dari hutan langsung ini kayunya diambil? Saat ini proses menguliti dulu Mama? Ya, kulit luar dulu. Lalu? Dan dilepaskan dari batangnya. Oke, ini dipukul. Setelah terlepas dari batang pohon, kulit kayu kembali ditoki-toki atau dipukul-pukul hingga tipis. Tahapan selanjutnya direndam air, kemudian direntangkan dan dijemur di bawah terik sinar matahari yang bisa menghabiskan waktu selama 3 hari untuk prosesnya. Saya pun berkesempatan melihat langsung proses pembuatan lukisan di atas kayu. Saya melihat Bapak Kori yang sedang melukis di atas kulit kayu polos. Media lukisnya pun menggunakan ranting mayang pinang atau akar beringin. Bapak, ini Bapak sedang bikin motif apa ini Bapak? Ya, ini motif yang namanya heu homo. Heu homo. Ya, heu itu adalah jenis ikan endemik yang ada terdapat di Danau Sentani. Heu di dalam bahasa Sentani disebut ikan heu, sementara di dalam bahasa umum bahasa Indonesia itu adalah ikan pelangi. Warnanya seperti pelangi. Ada merah, kuning, biru, hijau, ada di Danau Sentani. Sore itu saya ikut mewarnai lukisan yang sudah dibuat Bapak Kori. Jadi tinta yang digunakan biasanya dari bahan alami semua. Warna hitam terbuat dari arang priuk, putih dari kapur sirih, merah dari batu yang diambil di Gunung Jayapura lalu ditumbuk dijadikan kapur merah. Gambar di lukisan di kulit kayu ternyata memiliki makna. Contohnya, keika atau tiram melambangkan kecantikan, fou melambangkan kekeluargaan dan kekerabatan, kino atau pacet melambangkan keperkasaan,
cakar burung melambangkan kemakmuran, serta lambang kemasyarakatan yang digambarkan melalui tokek, cicak atau ikan dalam jumlah yang banyak. Dari kampung kami kembali ke darat untuk melihat acara penutupan Kongres Masyarakat Adat ke-6 yang diadakan di Stadion Barnabas Yowe. Kemeriahan acara terlihat saat ragam perwakilan tarian adat dari berbagai suku di Indonesia ditampilkan. Wah, jadi inilah semua tarian adat yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tadi pun saya melihat perwakilan ada dari suku Batak, ada Bali, dan juga ada Maluku. Jadi semuanya bergabung menjadi satu kesatuan yang diwakilkan di timur Indonesia, yaitu Kabupaten Jayapura, Papua. Acara ditutup oleh penari yang mengajak penonton untuk menari dan berjalan bersama berkeliling stadion. Kampung adat berdiri kokoh dengan kekayaan budaya, sumber daya alam, kerajinan tangan, dan ritual yang berbeda satu sama lain. Semuanya terangkai seperti harmoni, menjadi satu kesatuan dari bumi cendrawasih tanah Papua.